Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa khairil fatihin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Adabut Talibin fi Ta'alimi Sayyidil Mursalin. Kita sudah sampai pada bab yang menurut saya sangat penting untuk kita kaji lagi, kita maknai lagi hakikat substantifnya, yakni sholatul jamaah. Bagaimana kita sholat berjamaah, apa keutamaannya dan apa rahasianya. Karena selama ini jangan-jangan kita sering ribut, ya, sering ngajak perang satu sama lain, tetapi kita sudah merasa berjamaah itu kan sepertinya ada yang miss deh sepertinya. Nah, nanti mari kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ya mengenai ini. Jadi salat berjamaah ini menurut saya menjadi penting teman-teman, justru karena kita ini harus bersatu, harus berjamaah kan gitu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Salat berjamaah gitu ya. Teman-teman. Baik, kita mulai teman-teman ya. Salatul jamaah, rahasia dan keutamaannya. Pertama adalah tarihu iqamatuha, ini sejarah pendirian salat berjamaah. Jadi kapan sih salat berjamaah itu dilaksanakan oleh Rasulullah? Tarihu iqamatiha, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamaah ba'dal hijrati syarifah. Falaqad makatha sallallahu alaihi wasallam muddata maqamihi fi Makkah salasa asyrata sanah yusalli bi ghairi jamaah. Ya anna sahabah kanu makhuri yusalluna fi buyutihim. Falamma hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah aqamal jamaah wa wadaba 'alaiha. Jadi sejarah awal mulanya salat berjamaah itu, teman-teman, jadi Rasulullah itu kan melakukan dakwah ada dua fase ya, fase sirriyah dan fase jahriyah. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa ketika Rasul pertama-tama berdakwah ya di Mekah itu beliau mendapatkan banyak penentangan, banyak diskriminasi dan semacamnya, intinya tidak mengenakan gitu ya. Maka Rasulullah ketika di Mekah gitu ya teman-teman, itu belum melakukan sholat berjamaah. Ya, belum melakukan sholat berjamaah. Baru setelah beliau hijrah, ba'dal hijrah syarifah, itu Rasulullah melakukan sholat berjamaah dengan cara membangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang masih abadi, alhamdulillah. Jadi Masjid Nabawi itu menjadi pusat, menjadi epicentrum dari aktivitas yang menumbuhkan peradaban Islam. Artinya masjid harus menjadi pusat. Masjid itu bukan menjadi sesuatu yang sekunder, atau masjid bukan menjadi sesuatu yang eksklusif sehingga dia tidak terbuka untuk yang lain, padahal masjid itu menjadi pusat. Sementara saat ini kita lihat di berbagai daerah mungkin banyak masjid yang terlalu eksklusif sehingga ya orang nggak bisa masuk gitu loh. Jadi dia dibuka hanya ketika sholat berjamaah. Jadi kalau sudah sholat maktubah zuhur dibuka, setelah itu ditutup lagi gitu. Saya sering menjumpai beberapa kasus kayak gitu, sehingga
saya dan teman-teman ketika mau mampir ke masjid tuh kok ditutup masjidnya gitu ya, dikunci, akhirnya kan nggak bisa sholat. Padahal masjid sejatinya adalah epicentrum, dia menjadi pusat dari titik awal dari pengembangan akseleratif mengenai peradaban umat manusia dimulai dari masjidnya. Jadi kalau masjidnya malah hanya untuk sholat berjamaah, ya terus gimana aktivitas umatnya dong? Mestinya kan kita harus melakukan reformulasi ulang mengenai fungsi dan peran masjid dalam perbudayaan masyarakat gitu. Ini menjadi penting ya teman-teman. Nah, setelah Rasul hijrah ke Madinah, maka Rasul membangun Masjid Nabawi, kemudian wadaba alaiha. Jadi Rasulullah bahkan bersikeras untuk terus melakukan salat berjamaah. Nah, ini kan menjadi penting. Artinya ada proses hijrah, kemudian ada pelaksanaan salat berjamaah gitu ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Fadlu sholatil jamaah. Kalau tadi mengenai sejarah sholat berjamaah, sekarang keutamaannya. Ini sekali lagi teman-teman, materi ini adalah materi yang lama sekali, artinya hampir setiap umat Islam sudah ngerti apa fadilah dari sholat berjamaah. Wadhalil alaihi qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdhalu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qaluhu ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim al-jama'ah illa istahwaza alaihim syaitan fa alayka bil jama'ah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini menjadi menarik teman-teman. Mari kita kaji bareng-bareng. Salatul jamaah di redaksi yang lain itu afdalu, bukan tafdulu ya. Afdulu salat al-fardhi bisa min wa ishrina darajah. Salat jamaah itu dia mengungguli salat sendiri, perbandingannya adalah sab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Kenapa sih 27 ya? Kira-kira misalnya begitu. Tetapi yang terpenting adalah apakah ini kalkulatif dan kuantitatif? Atau jangan-jangan ini adalah cara Rasulullah untuk menumbuhkan semangat berjamaah, karena nanti di dalam berjamaah kalau kita serius, output setelah sholat berjamaah itu luar biasa misalnya. Jadi bukan semata-mata kita mencari atau mengakumulasi sab'in wa ishrina darajah. Itu kan satu pemanaan yang menurut saya boleh-boleh saja kita mencari satu muatan filosofis lain dari sholat berjamaah yang tidak melulu hanya untuk menghitung pahala. Bukan tidak boleh menghitung pahala, bagus. Tetapi kan ada satu yang lain mungkin di luar pahala, dengan satu kerangka berpikir bahwa sholat berjamaah atau sholat secara umum itu sesungguhnya bukan tujuan. Artinya ketika kita sholat selesai tidak, tetapi sholat adalah instrumen. Sholat menjadi latihan agar ketika kita di luar sholat, misalnya kita memiliki seperangkat cara pandang, seperangkat sikap yang memungkinkan kita untuk menjadi lebih baik. Fenomenanya kan, mohon maaf teman-teman, ada banyak dari kita yang ketika sholat berjamaah malah menuduh yang lain tidak baik misalnya. Terus apa tujuan berjamaah? Bahkan berdebat soal ini terus gitu loh. Nah, menurut saya mulai sekarang mari kita mencoba berpikir dengan perspektif yang mungkin beda dari sebelumnya, bahwa sholat itu adalah alat, sholat itu adalah cara kita untuk me-workshop diri atau men-training diri agar di luar sholat kita memiliki sudut pandang yang relatif lebih stabil, punya frekuensi batin yang juga seimbang gitu teman-teman ya. Artinya sholat bukan tujuan. Kalau sholat menjadi tujuan, kita menjadi bertengkar gara-gara sholat. Akhirnya dengan kita sholat, kita punya pandangan bahwa yang tidak sholat akhirnya menjadi jelek kan gitu. Itu kan menurut saya kontraproduktif terhadap makna sholat. Sepertinya lah ya, semoga saya salah. Tapi menurut saya, ayo mulai sekarang kita dengan kajian ini mencoba untuk berpikir ulang mengenai hakikat berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaji hadis di sini, ma min salasatin fi qaryatin aw budin la tuqamu fihim al-jamaah illa istahwala. Istahwala itu mengganggu ya. Jadi setan akan mengganggu atau membisiki atau merongrong kita ya. Maka Rasul
menekankan fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dzibu al-qasiyah. Hendaklah kalian itu bersatu, engkau itu bersatu. Ya. Kenapa? Fa innama ya'kulu dzibu al-qasiyah. Karena dzibu itu singa, dia macan ya. Itu memakan al-qasiyah, kambing yang terlepas dari gerombolannya. Artinya, kalau kita ingin mencaplok suatu kaum, suatu komunitas, buatlah mereka tidak bersatu. Kan ini teorinya, akhirnya muncul teori begitu. Kenapa? Karena kita kalau tercerai-berai, kita menjadi lemah sehingga mudah dihancurkan. Gitulah teman-teman. Dan sepertinya kalau kita mau membaca atau melakukan refleksi dari kajian mengenai sholat jamaah ini dalam konteks berbangsa dan bernegara, maka akan sangat luas. Gitulah ya. Nah, yang jamaah ini kan tidak pernah kita kaji. Selama ini kita memahami sholat jamaah ya, kita ke masjid, kemudian kita berkumpul di situ, kemudian sholat selesai. Gitu aja. Sesederhana itu jamaah menurut logika kebanyakan masyarakat gitu aja. Padahal kalau dari hadis ini menurut saya ada sesuatu yang lebih harus kita pikirkan. Yang berjamaah jangan hanya fisiknya selama ini, sehingga ketika sudah keluar dari masjid kita sudah beda-beda lagi. Batinnya berbeda, hatinya berbeda kan gitu. Nah, ini menjadi penting. Mari menurut saya, ayo makna dari berjamaah atau filosofi dari berjamaah ini kita kaji ulang, kita refleksikan ulang sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang utuh, yang bersatu, yang seimbang. Jadi keseimbangan yang diharapkan dari berjamaah. Kenapa? Karena orang bersatu mestinya ada keseimbangan, bukan ketimpangan. Ini bisa kita perluas konteksnya adalah politik, kita perluas ke ranah ekonomi, ranah sosial, dan yang lain. Nah, silakan kita refleksi bagaimana kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat lah minimal. Apakah efek dari berjamaah itu betul-betul menyentuh aspek kehidupan di luar sholat, atau jangan-jangan pemahaman kita jamaah yang sebegitu aja. Ya sudah, kita ke masjid berjamaah sudah selesai. Ya monggo-monggo saja, cuma menurut saya rugi ya kalau kita berhenti hanya berpikir bahwa sholat berjamaah itu adalah hanya formalitas. Si kita berkumpul sholat, kita mulai dari 7 ya monggo, tidak ada masalah, cuma eman menurut saya. Maka mari teman-teman kita mulai berpikir ulang. Kalau kita berjamaah ke masjid, sebisa mungkin ada sesuatu yang atau ada faktor pendorong dalam diri kita agar kita di luar sholat itu mampu seimbang. Kita mampu menyatu batin kita, tidak split, kita tidak kontradiktif batinnya gitu lah ya, tidak hipokrit lah, sehingga efek sosial dari sholat berjamaah itu menjadi luar biasa. Gitulah teman-teman. Jangan-jangan kita menjadi apa yang disindir oleh Allah, wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, gitu ya. Jangan-jangan kalian mengira mereka itu adalah bersatu, padahal wa qulubuhum syatta, hatinya berbeda. Itulah teman-teman. Nah, ini makna yang harus kita perjuangkan lagi dalam sholat berjamaah sehingga kita mampu betul-betul mengalami transformasi. Jadi berjamaah itu kan menjadi alat transformasi, perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik. Karena berjamaah, alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dzibu al-qasiyah. Gitu ya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Hukmuha, hukum salat berjamaah. Kalau tadi kan sejarah pendirian pertama bagaimana, kemudian fadilahnya apa, sekarang hukumnya ya. As-sahih annaha fima ada salat al-jum'ah fardu kifayah 'ala rijal al-ahrar al-muqimin satiri al-arah ya. Yang sahih, yang paling asal, jadi pendapat yang paling utama dan yang paling kuat bahwa hukum dari salat berjamaah fima ada salat al-jum'ah, selain salat Jumat itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu desa, makanya disebutkan dalam satu desa kalau tidak ada yang berjamaah maka dosa semuanya. Ini menurut pendapat yang paling kuat.
gitu lah ya. Meskipun yang lain ada yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu bukan fardu kifayah, tetapi adalah sunnah muakkadah misalnya. Itu soal pendapat ya. Yang terpenting kita bukan memperdebatkan pendapat itu, tetapi bagaimana kalau ketika kita sholat dan selesai sholat itu kita mampu meraup perubahan dari aktivitas sholat. Jadi jangan kita sholat tapi tidak ada perubahannya kan gitu teman-teman ya. Ini menjadi penting karena nanti biasanya kita berdebat di situ. Karena ini bahkan pendapat yang sangat ekstrim sekali dalam konteks jamaah ini yang wajib misalnya. Nanti silakan teman-teman bisa perdalami ya karena kita tidak bahas itu. Tapi yang jelas qaul yang muktamad dan asal itu adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Al-rijal, bukan perempuan. Ini pun bisa kita kaji nanti kenapa harus rijal misalnya, kok tidak perempuan. Dan al-muqimin, orang yang bermukim bukan musafir gitu ya, teman-teman. Ghairul ma'zurin, tidak ada uzur gitu lah ya. Fa'ilan tu'adda fiha mutlaqan aw ujjat fi khafa ahli baldat kulluhum. Jadi ya asim ahlul baldat kulluhum, dosa semuanya. Kalau menurut hukum yang pertama ini bahwa salat jamaah itu adalah fardu kifayah. Wa tusannu lin nisa ghairal mushtahiyat in azina az-zawj wa huwa mustahab lahu in amila musida alaihinna ala ghairihinna ala alla yalbisna faqirat siyab wa la yutayyibna idza hadarnaha fil masjid ma'ar rijal. Sunnah bagi perempuan yang sekiranya dia tidak menimbulkan fitnah gitu lah teman-teman. Nah, frasa ini kan perempuan keluar rumah tidak menimbulkan fitnah itu kan ada konteks situasi ketika hukum ini dicetuskan teman-teman. Kalau sekarang misalnya di suatu masyarakat itu relevan apa enggak pendapat ini? Itu kan harus kita kaji ulang. Dulu mungkin relasi antara laki-laki dan perempuan belum seterbuka sekarang. Sementara sekarang sudah relatif terbuka ya. Bagaimana perempuan jadi pemimpin, perempuan bisa tampil ranah publik gitu lah teman-teman. Jadi bahasa fitnah al-mustahiyat jadi sesuatu yang membangkitkan libido laki-laki itu menurut saya perlu dikaji ulang. Artinya bisa jadi memang kita selama ini memegang teguh prinsip mengenai perempuan tidak boleh keluar kecuali sama mahramnya misalnya. Ya kalau sekarang harus sama mahramnya terus kan menjadi ribet. Padahal tujuan dengan mahram adalah al-amnu, keamanan. Maka kalau sudah dirasa aman dan saya kira relatif aman untuk saat ini ya. Jadi kita perempuan keluar rumah tanpa mahram itu aman gitu lah ya. Maka menjadi tidak masalah gitu ya. Jadi konteksnya adalah maqasidnya adalah keamanan tadi itu. Ini yang harus kita kaji bersama teman-teman ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajid wa bitunna khairul. Jadi jangan kamu cegah perempuan kalian itu untuk ke masjid tetapi rumahnya khairul lebih baik. Ini hadisnya begitu ya. Wa hiya makruha lin nisa zawat al-hayat fil masjid khaufal fitnah. Jadi kalau sampai keluarnya perempuan untuk berjamaah ke masjid menimbulkan fitnah, itulah ya, maka itu menjadi makruh bahkan bisa haram. Tetapi ini konteksnya mungkin waktu itu ya abad pertengahan mungkin ya. Jadi kalau sekarang relatif aman gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Al-'azar al-maqbulah fi takhalluf an salatil jamaah. Uzur-uzur yang diterima untuk tidak melakukan salat berjamaah. Pertama, al-'azar kismani azar ammah. Jadi yang dimaksud dengan uzur sesuatu yang membolehkan kita tidak melakukan sesuatu dalam konteks ini adalah salat berjamaah. Itu ada dua. Azar ammah ya. Azar ammah itu adalah uzur secara umum, wa azar khassa dan uzur yang khusus. Amal adzarul ammah fakamatorin seperti motor, hujan, warihin asif. Dulu mungkin nggak ada payung ya, tapi kalau sekarang kan ada payung, tidak lagi. Warihin asif bilail dan angin yang kencang pada waktu malam. Wahlin syadid fit tariq dan ada becek di jalan, nggak ada aspal dulu gitu loh. Kalau sekarang mungkin ada aspal, jadi relatif tidak ketemu ya.
Kama ruwiya anna Rasulullah sallallahu kana yaqul muazzin idza kan la yatazadda barat mata yaqul ala sallu fi rihalikum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sempat ramai dulu di medsos ketika awal-awal pandemi ya. Bagaimana di luar Indonesia kalau tidak salah apa di Arab atau di mana itu agar sholat di rihalikum gitu ya. Ala sallu fi rihalikum gitu ya. Jadi kenapa? Ya karena ada Lailah data barat wa matab. Jadi malam itu hujan dingin ya sudah kamu nggak usah berjamaah dulu. Itu menjadi uzur kamu sholat di tempat beristirahatmu apa ya rumah gitu ya. Wa man adzar khassa adapun uzur yang bersifat khusus fakamaradin ada sakit wajuu ya kemudian ju itu lapar ya. Wa atas syadida ini jadi lapar dan hausnya itu betul-betul lapar dan haus gitu lah ya. Wa khaufin min dhalimin ala nafsin amal atau takut ada sesuatu yang mendalimi kita misalnya. Wa mudafa'ati hadas min baul al-ghaib dan kita menahan apa namanya? Hadas. Jadi baik kita mau kencing ataupun mau beol misalnya. Kalau Rasulullah SAW, "Iza wudi'a Aisyah wa hadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya." Ingat, fabda'u bil asya. Wala ya'jalan hatta yafrugha minhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Ini luar biasa Rasulullah. Coba kita perhatikan hadisnya ya. "Iza wudi'a Aisyah wa hadikum," apabila sudah makan malam kalian. Ya. Itu sudah lengkap jam kepes makanan lain ya. Wa uqimatis shalah sementara sholat dilaksanakan fabda'u bil asya peta manganose kata Rasulullah fabda'u bil asya manganose wala ya'jalan hatta yafrugha minhu. Jangan sampai kamu apa namanya keburu sholat kecuali sampai selesai perut kita selesai kan gitu. Ini artinya teman-teman, kita jangan memaksa masyarakat untuk sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah ya untuk sholat. Kalau urusan dapur mereka belum selesai, gitu loh. Selama ini kan ada dakwah yang melompat, gitu. Selesaikan dulu urusan rumah tangga, urusan dapur kita, baru kita bisa melakukan ibadah. Nah, ini menurut saya menjadi penting. Artinya bagaimana proses pemberdayaan ekonomi itu menjadi mutlak lebih dulu sehingga urusan ibadah menjadi lebih relatif gampang kan gitu. Jangan melompat. Nah, kapan-kapan kita bahas soal falsafah dakwah ini ya mengenai. Nah, Rasul menurut saya dalam konteks hadis ini sangat luar biasa sehingga pestane kowe lapar kata Rasulullah makan dulu. Meskipun sholat sudah ukimah sholat, jangan kita sholat sementara perut kita lapar. Kan gitu. Ini luar biasa Rasulullah. Jadi sangat memperhatikan aspek kemanusiaan. Manusiawi itu kita lapar gitu loh. Maka sudah makan dulu kamu, baru sholat. Ketimbang kita sholat gak usyuk mikirin perut. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Syurutul imam. Jadi syarat menjadi imam. Ini kalau kita kaji menjadi menarik teman-teman karena imam ini mungkin bisa kita perluas maknanya bukan hanya dalam konteks sholat gitu ya imam ya. Syurutul imam la budda fi man yakunu imaman an tatawaffara fi syurut muayyanah alla ya'lam al-ma'mum butlana salati imamihi aw ya'taqid dzalik wa alla yakuna ummiyan wal ma'mum qari alla yakuna imra'ah wal ma'mum rajul. Ini syarat menjadi imam. Imam itu kan nanti melahirkan konsep imamah atau kepemimpinan dalam Islam. Dari kata al-um. Jadi pemimpin harus memiliki sifat keibuan. Kenapa? Karena kata dasarnya adalah imam al-um gitu ya. Itu kan imamah pada akhirnya. Nah ini tapi kita akan bahas di kesempatan yang berbeda teman-teman ya. Pertama syarat menjadi imam pertama alla ya'lamal ma'mum butlan salati imamihi. Jadi makmum itu jangan tahu bahwa imamnya batal sholatnya. Kalau imamnya batal dia sudah tidak pantas jadi imam kan gitu teman-teman ya. Maka nanti prosesnya biasanya kalau imamnya batal ada satu yang maju di depan.
gitu ya teman-teman. Saya dulu pernah sholat, jadi di dalam kitab Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram itu, di situ ada hadis tentang kisah itu Abi Bakar kalau tidak salah. Jadi kisah mengenai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu dia sangat sahabat yang luar biasa taat dan beragama. Tentang beliau juga ahli sholat berjamaah. Suatu ketika beliau itu sangat keburu-buru ya, karena takut tadi itu, takut telat berjamaah. Intinya adalah di situ nanti lahir suatu hukum yang menyebutkan bahwa jadi kalau ada senggang, jadi konteksnya kan imam. Jadi kalau imam batal maka ada yang maju. Atau kalau salah satu makmum, ini safnya banyak teman-teman ya, makmum di depan ini ada yang berhenti karena kentut misalnya, dia kemudian pergi untuk ngambil wudhu, maka yang belakang itu harus maju. Nah, konteks begitu itu adalah hadisnya Abu Bakar tadi itu. Dia harus maju kita. Caranya adalah kita melangkah dengan pelan ke depan, melangkah dulu yang kanan, yang kiri, kemudian ke depan lagi, ke depan. Jadi boleh. Saya pernah melakukan itu, kemudian ditegur sama seseorang. Lalu saya bilang, boleh. Sementara selama ini kita kadang enggak serius soal soft gitu ya. Padahal soft itu menjadi satu penyempurna untuk sholat kan gitu. Nah, dalam konteks imamah atau bagaimana kita berimam atau menjadi makmum, ini menjadi penting gitu ya. Yang kedua, wa'ala yakuna ummiyan wal makmum qari. Jangan sampai imam itu tidak bisa baca sementara makmumnya qari, sangat mahir bacaannya. Maka ya artinya ya tahu diri lah gitu ya teman-teman. Kalau masih ada yang lebih pantas dari kita, itu ya yang pantas saja. Dan saya pikir menjadi menarik konsep imamah dalam Islam, karena yang menjadi imam itu ada kriterianya, gitulah teman-teman ya. Nah ini kalau kita perluas dalam konteks pilkada, pilgub dan macam-macam akan menjadi menarik, tapi kita tidak ke situ teman-teman ya. Yang ketiga, la yakuna imra'ul makmum rajul. Jangan imamnya perempuan kemudian makmumnya laki-laki. Kenapa? Ini rahasianya menurut saya bukan berarti ini Islam bias gender gitu ya. Bahwa Islam itu membela laki-laki, melindas potensi perempuan, tidak. Karena secara naluriah memang beda ya, beda antara laki-laki dengan perempuan. Beda. Jadi kalau imamnya perempuan kemudian makmumnya laki-laki, saya khawatir enggak khusyuk itu ya yang di belakang gitu ya. Dan itu manusiawi gitu kan. Makanya Islam sangat hati-hati sekali. Nanti kita akan kaji di waktu yang lain mengenai hadis misalnya kenapa perempuan disebut dengan nabi satu akhir wadinin misalnya. Ini kaum feminis banyak menentang ini. Wah, Islam itu bias gender. Dia sangat tidak pro kemanusiaan karena mendiskriminasi potensi perempuan misalnya. Seta. Itu menurut saya harus digaji ulang konteksnya ya. Konteksnya digaji ulang. Kenapa Rasul sampai Anissa nangis suka akbil itu kenapa, dan nangis sendiri kenapa gitu. Ya kalau perempuan jadi imam misalnya dalam arti ini adalah sholat misalnya ya, maka meskipun pernah ada kejadian dulu ya, pernah ramai tahun 2000-an lebih berapa itu, saya pernah baca di majalah Hidayatul Sabili, itu ada seorang Aminah Wadud kalau tidak salah yang mencoba sholat di gereja dan menjadi imam. Wow, akhirnya dunia menjadi gempa sekali. Gitu ya teman-teman. Tapi kita tidak akan bahas gitu karena akan panjang. Tapi intinya adalah imam ya harus laki-laki. Kalau imam laki-laki, kalau makmumnya laki-laki, kecuali makmumnya perempuan maka tidak masalah imam perempuan gitu ya. Kalau mau diskusi ini di luar konteks ini aja. As-sifat allati istahab an yatahalla bihal imam. Jadi beberapa karakteristik atau distingsi yang disunahkan bagi imam untuk memakainya ya. Yatahalla bihal imam. Ayyakuna imam al-qaum afqahuhum wa aqra'uhum ya. Imamnya kaum itu yang paling ahli fikih, yang ngertilah hukum agama gitu lah. Wa aqra'uhum. Dan lebih fasih bacaannya ya. Wa
A'marohum, jadi hadis juga ada a'marohum, ya umur kaum a'marohum, yang lebih berumur, lebih tua artinya. Jadi itu menjadi pertimbangan, gitu ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummu al-qauma aqra'uhum di kitabillah. Yang paling berhak pertama kali untuk menjadi imam satu kaum adalah aqra'uhum, yang paling fasih bacaannya, ngerti tajwidnya, ngerti Qur'annya gitu lah ya. Aqra'uhum li kitabillah. Kenapa? Karena hakikat sholat adalah ada bacaan-bacaan Qur'annya, mau tidak mau. Gitu lah. Fa'inkanu fil qira'ah sawa'un fa'alamuhum bisnah. Jadi kalau ada yang sama-sama fasih bacaannya, fa'alamuhum bisnah. Yang lebih ngerti sunnah, gitu kan ya. Lebih ngerti agama. Fa'inkanu fi sunnati sawa'an fa'alamuhum hijratan. Kalau masih sama, oh iya, ini sama nih. Sama-sama ahli, sama-sama lebih tahu soal sunnah. Fakta buku hijratan, orang yang lebih dulu hijrah. Ini konteksnya Rasulullah dulu ya. Fa'inkan mungkin hijrah sawan fakta mungkin. Jadi kalau sama-sama ada yang ahli lebih dulu hijrah dua orang sama ini, maka fa'abdamuhum sinnan, yang lebih tua umur, lebih tua umurnya. Ini kriteria ya, meskipun boleh sebenarnya iya, tapi kan artinya hikmah dari bagaimana agama Islam menempatkan beberapa kriteria dalam konteks imam ini, itu bisa kita transformasikan ke dalam ranah yang lain di bidang kehidupan, gitu kan ya. Kita tahu diri lah, gitu kan. Tidak kemudian selama ini kan proses pemilihan di dalam kontestasi politik elektoral kita itu kan pengajuan. Jadi kita ngajukan dulu baru, sebentar dulu enggak. Jadi imam kan kalau di kampung-kampung nggak mau tuh, sampai aja, udah sampai aja gitu lah. Itu artinya ada sikap tawadu sebenarnya dan mengerti bahwa ada yang lebih berhak, ada yang lebih utama ketimbang kita. Intinya di situ sebenarnya, meskipun juga tidak akan batal sholatnya gitu ya teman-teman. Yang penting bisa baca Quran, ngerti syarat sah dan rukunnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Mauqiful imam wal makmum, jadi posisi imam dan makmum ya. Pertama, as-sunnah yakifar rajul wahid an yaminil imam, gitulah ya. Jadi kalau imam satu makmumnya satu, dia makmumnya dia di kanan imam, yaminil imam. Ini sudah tahu lah teman-teman kira-kira. Fa in ja'a akhar ahram an yasarihi summa yataqaddamu al-imam ayat akhar makmum. Kalau imam di depan satu orang, kemudian kita sunahkan yang kanan karena satu orang makmumnya ya. Datang begini posisinya, tidak terlalu jauh. Nah kalau datang makmum menyusul, ini pilihannya adalah imamnya yang maju ke depan atau makmum yang pertama ini mundur ke belakang. Itu posisi yang ideal, yang utama dalam konteks sholat berjamaah. Yang ketiga, fa'in hadar rajulani istafa'a khalfahu. Jadi kalau dua orang sudah mundur semua, saya begini ya. Jadi tiganya nanti berjajar. Boleh kayak gitu. Tidak kemudian menentuk karena wah ini kan istiqomah kayak gitu ya. Aturannya ya kamu boleh mundur, boleh maju gitu. Jangan takut gara-gara itu. Ya begitu Islam memang gitu loh. Kalau saya dulu kan cerita tadi, ada orang tanya, ya bukan negur, nanya sebenarnya, boleh nggak? Saya bilang boleh. Karena di hadisnya Abu Bakar, nanti dicek teman-teman ya, kita Ibaratul Ahkam fi Syarih Bulughul Maram itu, ya kita ke depan aja jalan, 2 langkah, langkah lagi ke depan. Kalau di depan kita menjadi kosong, jangan sampai soft itu ada yang kosong gitu loh maksudnya. Kita boleh maju ke depan, yang belakang kita juga maju, gantikan kita. Itu ya, jangan takut teman-teman ya. Yang keempat, wa in hadrajulun nusabi istafa khalfahu. Ya sama, laki-laki ataupun anak kecil juga istafa khalfahu di belakangnya itu ya. Fa in hadrajula rijalun musibyan taqaddamar rijal. Jadi lebih dulu memang yang lebih laki-lakinya, bukan sibyannya ya. Ini sekali lagi tata cara yang ideal atau yang utama dalam konteks posisi imam dan makmum. Wa in kanat ma'hu imra'atan, apabila ada laki-lakinya gitu lah ya. Nah, apabila ada perempuannya, maka ini yang sering terjadi konflik di masyarakat biasanya gitu ya. Jadi posisinya itu apakah perempuan di belakang, apakah di samping? Nah, kan gitu ya. Karena ada di masjid itu kan
dia gabung cuma dikasih tirai misalnya gitu ya. Yang afdal yang mana? Yang afdal adalah lebih pas memang yang di belakang gitu loh. Tetapi sekali lagi ini soal bukan soal wajib atau tidak teman-teman ya, ini adalah soal yang utama adab atau etika salat berjamaah itu makmum dan maaf teman-teman, jadi mata saya agak apa namanya agak sakit ya gitu. Jadi posisi apa namanya posisi perempuan itu di belakang meskipun juga boleh gitu teman-teman, boleh ya. Wasunnatu an taqifa imamatan nisa wasatahunna lima rawiyan anna Aisyah wa Musa radhiyallahu anhuma ummata nisa faqamata wasatahunna wa kadzalika idza ijtama'a ar-rijal wa hum murad fasunnah yakifal imam wasatahum li annahu astar. Ini ada teman-teman ya. Dulu pernah ada kasus bukan di rumah saya, di tangga gitu ya, memperdebatkan posisi perempuan gitu kan. Posisi perempuan itu ini konteks yang afdal ya teman-teman, konteks yang afdal. Jadi sebenarnya kan di beberapa kitab juga disebutkan imam yang posisi afdal dari makmum itu kan dihitung. Coba cek nanti kitab Kasyfatus saja ya, bisa Syafi'i aja. Jadi imam kan di depan begini. Nah, biasanya kita di belakang terus ke kanan begitu saya. Gitu ya. Nah, kalau konteksnya ada perempuan, ini juga nanti menjadi perdebatan biasanya oh nih ada area-area cilik sholat kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kerangka utama, kerangka ideal gitu ya. Bukan kerangka wajib, teman-teman. Jadi jangan berdebat gara-gara itu gitu loh. Kita kan kadang salah penempatan, teman-teman, sehingga yang terjadi malah kontraproduktif. Yang terjadi malah adalah konflik gitu loh, konflik gara-gara ibadah ini, ibadah yang furu'iyah kemudian dijadikan satu yang utama kan gitu. Itu yang terpenting ya teman-teman ya. Maaf mata agak sepet. Ini yang terakhir teman-teman, idrakul makmum al-masbuk ar-raf'am al-imam. Jadi makmum menangi ya. Makmum masbuk, makanya kan istilahnya ada makmum masbuk dalam konteks berjemaah ya. Man adrakal imam raki'an mutma'anna ma'ahu qabla irtifaihi adrakal raka'ah. Jadi kalau ada makmum telat, masbuk itu makmum telat. Imamnya sudah ruku gitu lah ya. Sebelum dia i'tidal, maka dia masih menangi satu rakaat. Itulah maksudnya. 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala man adraka rak'atan min as-salati faqad adrakaha qabla yuqiman imam sallallahu. Jadi kalau posisinya masih ruku teman-teman ya, itu masih menangi. Jadi datang makmumnya gitu ya. Itu dianggap menangi satu rakaat. Meskipun di beberapa penjelasan nanti boleh dia si makmum masbuk ini boleh nambahin nanti setelah imam salam, boleh nambahin untuk menyempurnakan, tapi hakikatnya dia sudah cukup gitu teman-teman ya. Kenapa? Man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha qabla yuqim al imam salbahu. Jadi belum berdiri ke i'tidal gitu lah ya, apalagi sampai sujud. Kalau sujud sudah selesai, kita nunggu saja gitu ya. Syurutul iqtida, syarat menjadi makmum, la yatahaqqal iqtida al-masyru' illa bi syurut la yataqaddam al-imam. Jadi posisi imam harus depan, tidak boleh kita mendahului atau lebih depan ketimbang imam gitu ya. Filmakan dalam konteks tempatnya, wa yutabi'ahu fi intiqalati wa sa'il al-shalah al-fi'liyah. Dan kita setelah imam melakukannya di berbagai aktivitas rukun salat. Takbir, jangan takbirnya lebih dulu ketimbang imam misalnya. Jadi imam belum takbir harus takbir dulu, ini jelas batal gitu lah ya. Itu yang dengan ayyuta mutaba'an, jadi mengikuti imam. Imam ruku baru ruku gitu ya. Wa ya'lam intifalatil imam, ngerti bahwa imamnya sudah berpindah rukunnya gitu lah ya. Bisa dalam konteks dekat atau kalau jauh yang penting ada suara kan gitu ya. Wala yakuna bainal makmum wal imam fasil makani kabir, tidak terpisahkan oleh tempat yang besar.
Nah, ulama nanti beda pendapat berapa jaraknya gitu ya. Wa yanwil ma'mum al jamaah al iktida, dan yang terpenting adalah niat untuk makmum. Meskipun kita sholat tapi tidak niat menjadi makmum, artinya tidak mengikuti imam gitu lah ya. Itu menjadi tidak sah proses berjamaahnya. Saya kira cukup dulu teman-teman sekalian. Apa namanya? Kajian mengenai sholat berjamaah ini. Mohon maaf, jadi mata saya agak sakit ya. Kalau keluar belean, mohon maaf teman-teman. Saya kira cukup, nanti barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan teman-teman bisa via komentar di YouTube ini, ataupun bagi teman-teman kelas O terutama yang ikut program intensif keagamaan bisa komen atau mereview via Google Classroom di Classbook ya, sudah saya terbitkan. Baik teman-teman, marilah kita akhiri kajian kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah itu mulai dari saya, kalau benar itu semata-mata dari Allah. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Kita liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.